Selamat bertemu saudara di dalam program Semakin Bertumbuh. Nama saya yaitu Pak Bill Myers, yang saudara sudah kenal saya dari program-program yang sudah. Tetapi saya ada teman yang mau temani saya dalam program Semakin Bertumbuh, yang duduk di sebelah saya yaitu Pendeta Hendra Stefania. Saya kenal beliau sudah cukup lama dan bekerja sama dengan dia, dan saya yakin bahwa tangan Tuhan ada di atas hidupnya, dan saya minta supaya dia ikut saya dan kita melayani bersama dalam program Semakin Bertumbuh ini. Jadi akan ada perubahan sedikit. Dulu cuma saya sendiri yang menghadap saudara, tetapi sekarang akan ada Pak Hendra bersama-sama, dan saya yakin ini akan menjadi berkat bagi saudara. Nah, kalau saudara ingat, program ini memang kami bermaksud supaya saudara dapat lebih tahu akan Allah dan akan firman-Nya dan akan rencana Allah buat kita manusia di dunia ini. Dan kami tidak mengglorify manusia atau apa ini, tetapi yang kami bermaksud supaya saudara dapat tahu akan Allah, dan kalau saudara tahu akan Dia, saudara dengan sendirinya mau ikut Dia. Dan ini penting dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kami dapat ikut Dia kalau kami tidak tahu jalannya dan kami tidak tahu hatinya dan kemauannya. Maka kami berharap supaya di dalam program Semakin Bertumbuh ini saudara dapat bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Tuhan. Nah, kalau saudara ingat program-program yang lalu ini, kami membahas dengan teman kita Tuan Broadland tentang yaitu hal Tritunggal. Memang Tritunggal itu agak sukar untuk mengerti, tetapi penting kalau kami bisa terimanya. Dan saya mau tanya juga kepada saudara Hendra, pagi hari ini, siang hari ini, malam ini, yang bagaimana seadanya di tempat saudara sekarang. Tapi saya mau tanya sama dia, bagaimana dia punya tanggapan tentang Tritunggal ini. Hendra, ini memang satu hal yang penting, sebab ada orang yang karena mereka tidak mengerti, entah mereka tidak mau mengerti atau dengan sungguh-sungguh tidak mengerti, tetapi oleh karena mereka tidak mengerti, mereka tidak mau percaya akan hal Tritunggal ini. Mereka selalu berkata bahwa kalian orang Kristen ada 3 Allah. Dan bagaimana kalau ada 3 bisa menjadi 1? Nah, memang dalam firman Allah dikatakan bahwa dengarlah, hai Israel, Allahmu 1 adanya. Tapi kita sering mengajar ada 3, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh. Jadi bagaimana you punya pikiran ini? Apa you ada sesuatu yang tentang ini Tritunggal? Iya, kalau kita pikir secara pikiran manusia memang agak sulit untuk memikirkan ketritunggalan Allah itu, karena pikiran kita terbatas dan pikiran kita nggak bisa sama seperti pikiran Tuhan. Tapi saya akan coba untuk menjelaskan supaya para penonton mengerti ketritunggalan Allah ini. Mudah-mudahan you can tolong kita. Saya berharap Tuhan akan tolong. Ada 2 contoh yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini atau kesempatan ini dengan ketritunggalan Allah itu 3 pribadi tapi satu tapi 3. Nah, saya ambil contoh sebuah telur. Nah, telur itu kan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kulit telur,
yang kedua adalah putih telur, dan yang ketiga adalah kuning telur. Nah, ketiga bagian ini berbeda, masing-masing berbeda, tapi dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ambil kulitnya, kita akan katakan ini kulit telur. Kalau kita ambil dagingnya yang terdiri dari dua, putih dan kuning, sama-sama telur gitu, dan nggak bisa dipisahkan. Nah, ini mungkin satu contoh yang mungkin bisa menolong kita dapat mengerti ketritunggalan Allah kita. Tiga pribadi, tapi satu dalam saat yang bersamaan, nggak bisa dipisahkan. Nah, ada contoh yang kedua yang mungkin nanti akan saya aplikasikan atau terapkan dalam kebenaran firman Tuhan. Misalnya contoh dengan matahari. Nah, matahari itu sumber yang memberikan sinar, tapi juga yang memberikan panas. Jadi ada mataharinya, ada sinarnya yang memberikan terang, dan ada juga panasnya yang bisa kita rasakan. Kalau kita misalnya berdiri di terik matahari yang panas, kita akan merasa panas gitu. Dan tiga-tiganya tidak dapat dipisahkan, tapi satu. Walaupun tiganya berbeda, mataharinya, panasnya dan sinarnya, tapi tetap kita sebut sebagai matahari, satu matahari. Nah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang tiga pribadi ini tapi dalam waktu yang bersamaan tidak dapat dipisahkan, dan mereka menjadi satu kesatuan. Itulah yang kita sebut sebagai tiga Tritunggal itu, dan tapi menjadi satu. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa berfirman. Allah Bapa berfirman, yang melaksanakan itu Allah Anak yang menciptakannya. Tapi Allah Anak menciptakannya dengan kuasa dari Roh Kudus. Nah, itu tiga pribadi mengerjakan satu pekerjaan bersama-sama. Dan tiga pribadi ini kalau kita teliti, dan mereka ini tidak dapat dipisahkan. Tiga dan satu. Nah, mungkin keterangan ini atau ilustrasi ini jauh daripada apa yang Allah pikirkan, tapi saya berharap dua contoh ini dapat membuat para pendengar dan para penonton dan para pemercaya, orang Kristen, dapat mengerti ketritunggalan Allah. Walaupun kelihatannya tiga, tapi dia tetap satu. Untuk melaksanakan pekerjaannya, mereka bekerja bersama-sama. Dan inilah Allah Tritunggal kita. Mungkin bisa Pak Bill akan menambahkan keterangan saya. Well, I don't know about menerangkan, tapi di dalam Alkitab, apakah jelas ada tiga tetapi satu? Iya, ada. Bagaimana? Yang tadi saya katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Tapi kalau kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17, karena di dalam Dialah, di dalam Anak, di dalam Allah Anak telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Bapa berfirman menciptakan langit dan bumi, tapi Allah Anak yang menggenapinya, kejadian penciptaan itu. Nah, kalau kita baca dalam Ayub 26 ayat 13, oleh nafasnya, oleh Roh Kudus, langit menjadi cerah. Nah, ini dalam penciptaan ini Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini berperan, tapi satu. Nah, dan misalnya contoh dalam baptisan Kristus, ketika Yesus Allah Anak yang hanya Allah Anak menjadi daging, jadi manusia, ketika ia dibaptiskan, apa yang terjadi? Kata firman Tuhan, langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasnya. Dan lalu dari sorga terdengar mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Nah, mereka bertiga tapi satu, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan ketiganya ini kalau dalam perjanjian baru itu menjadi satu, disebut dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu merupakan lambang dari Allah Bapa, Yesus itu Allah Anak yang menjadi manusia, menjadi daging, dan Kristus itu adalah yang diurapi Roh Kudus, menjadi satu kesatuan. Ya, mungkin ini jelas kepada kita, dan saya harap saudara dapat tangkapnya juga. Kita bisa bikin problem kalau mau. Kalau mau bikin persoalan, bisa bikin persoalan. Manusia sanggup untuk itu. Dan banyak kali kita manusia mau bikin persoalan. Tapi yang seharusnya,
kalau firman Allah berkata sesuatu, kita terima. Ya, Mengerti, tidak mengerti, tidak ada hubungan. Tidak ada soalnya. Apa bisa mengerti atau tidak. Sebab firman Allah itu yang dasar boleh dari segala-galanya. Jadi kita bisa ceritakan, dan memang yang seperti tadi cukup jelas itu untuk menolong kita buat mengerti bisa ada 3 tetapi 1. Tetapi akhirnya saudara, yang terpenting yaitu firman Allah berkata, Allahmu satu, tetapi ada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh. Jadi terimalah. Begitu yang mudahnya yang kita bisa katakan ini hari. Nah, memang tadi saya berkata yang pentingnya bukan apa yang kita pikir, bukan apa yang kita mau tafsirkan atau menjelaskan. Itu memang baik, tetapi yang dasar sekali ialah firman Allah. ya, Firman Allah. Nah, kita mau membahas dalam sisanya program ini yaitu tentang firman Allah, tentang Alkitab kita. Yang kita sering bilang firman Allah, artinya firman atau sabda atau perkataan dari siapa? Dari Tuan Bill? No. Dari Tuan Presiden yang lain? No. Dari Allah. Nah, ini sangat penting karena Alkitab ini yang menjelaskan kepada kita hal-hal yang kami perlu tahu. Yang kami perlu tahu untuk mempersiapkan diri kita untuk dunia baru atau untuk yang sesudah kita tinggalkan atau meninggal dunia ini. Dan saudara dan saya pada satu hari kelak akan meninggal dan tinggalkan dunia ini. Dunia akan jalan terus, orang akan jalan terus, tetapi you dan saya tidak ada di dunia ini. Nah, Allah memberi kepada kita satu buku yang kita namakan Alkitab untuk menolong saudara dan saya untuk tahu jalan dia dan rencana dia untuk saudara dapat beroleh kehidupan kekal sesudah dunia ini. Jadi kita boleh tanya, apakah Alkitab itu memang? Dan itu bagaimana itu Alkitab sampai kita? Apakah turun dan ada satu buku yang sudah jadi dan begitu atau bagaimana? Kalau kita tahu sejarah dan tahu dari Alkitab. Alkitab sendiri katakan kepada kita asalnya. Bagaimana? You ada itu? iya. Alkitab itu adalah sebuah buku yang ditulis karena pengilhaman, pewahyuan atau inspirasi, atau boleh saya kasih kata yang lebih dapat dimengerti karena tuntunan Roh Kudus. Jadi sebuah buku yang ditulis karena tuntunan Roh Kudus. Nah, siapa yang menulisnya? Nah, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama, lalu kalau dalam perjanjian baru ada penginjil-penginjil, ada rasul-rasul. Nah, mereka dikasih ilham, mereka dikasih wahyu, mereka dikasih tuntunan oleh Roh Kudus untuk mereka menulis apa yang Roh Kudus katakan untuk mereka tulis, dan jadilah Alkitab. Jadi Alkitab merupakan buku yang bukan hanya ditulis oleh otak manusia, bukan hanya ditulis oleh kemauan manusia sendiri. Memang Allah pakai manusia, tetapi Allah menuntun manusia, Allah memberikan inspirasi kepada manusia, Allah memberikan wahyu, pengilhaman kepada manusia, apa yang harus ditulis. Nah,
apa yang harus ditulis, dan jadilah sebuah buku yang ada di dalam tangan kita saat ini adalah sebuah Alkitab. Jadi ini perkataan Allah, manusia yang disuruh untuk menulisnya. Iya. Mereka diilhamkan Allah. Artinya dia memberitahu kepada mereka apa yang harus ditulis. Ya. Kata dengan kata atau cerita dengan cerita atau bagaimana you rasa? Kata dengan kata, titik, koma, dia yang Roh Kudus yang menuntun si penulis tersebut. Nah, begitu, tetapi saya dengar ada kurang lebih 40 orang yang ambil bahagian dalam tulis Alkitab ini. Ada Musa, ada Daud, ada Raja Sulaiman, ada Nabi Yesaya, ada Yohanes, ada Paulus, Rasul Paulus, dan Yohanes, dan Matius, dan begini-begini. 40 orang yang ditulis. Nah, di dasar apa yang you berkata tadi, semuanya 40 orang ini diilhamkan oleh Allah untuk menulis. Iya, benar. Nah, tapi kadang-kadang tulisnya satu cerita beda. Bagaimana bisa itu? Sebetulnya tidak ada perbedaan, cuma saling melengkapi satu dengan yang lain. Saya ambil contoh, misalnya ada sebuah berlian. Lalu kalau orang yang lihat dari sana, itu lihat dari sisi sini. Tapi orang yang lihat dari sini, lihat dari sisi sini. Orang yang lihat dari sebelah sana, lihat dari sebelah sana. Jadi berlian itu kalau digabungkan dengan ketiga orang yang lihat ini, komplit. Jadi orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menulis Alkitab ini, mereka enggak saling bertentangan. Jadi di dalam Alkitab ini tidak ada yang saling bertentangan antara orang yang pertama dengan orang yang ketiga, walaupun menuliskan sebuah cerita atau kisah yang Allah taruh dalam hati mereka, dalam roh mereka, dalam pikiran mereka untuk mereka tulis. Hanya mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Oh, begitu. Dan Allah kita sanggup. Sanggup. Berarti dia sanggup untuk jadikan pikiran mereka bersama. Walaupun dari beda-beda. Ya itu memang sebab setiap kitab memang cara tulisnya, kata-katanya beda. Dan you bisa tahu karakternya orang. Dan berarti bahwa Allah pakai karakter kamu untuk menulis, dia pakai karakter saya yang beda dengan Hendra untuk menulis, tetapi dari segi ini menjadi satu. Jadi kalau you lihatnya merah, saya lihatnya biru, nggak ada tengkaran, tidak ada kesalahan. Sebab dari sebelah sini kelihatannya merah, dari sebelah sini kelihatannya biru, bisa begitu. Ya, memang benar. Dan ada banyak yang bilang bahwa Alkitab ini salah, ada kesalahan di dalamnya. Dan kalau kita mau, seperti saya bilang tadi, kalau kita mau cari kesalahan dan mau tutup pikiran kita dan mau cari kelihatannya yang kita bilang yang nyata salah, memang bisa jadi. Karena kita mau tutup mata, tutup pikiran kita dengan apa yang kemungkinan. Seperti saya bilang tadi, kalau dari sebelah kamu ini merah, dari sebelah saya biru, kalau kita tulisnya merah biru, kelihatannya salah. Sebab kami lihat satu. Tetapi dari sebelah sini memang efeknya merah, efeknya biru. Jadi tidak salah, tetapi dari segi-seginya. Ya baik, kalau begitu, ini kitab ditulis oleh berbeda orang dan ada pikiran mereka yang masuk dalam ini mungkin yang dipakai oleh Roh Allah untuk masuk dalam ini.
itu bisa menolong kita untuk percaya bahwa memang Alkitab ini, kitab suci, benar. Nah, ini penting sebab kita harus percaya bahwa Alkitab itu tidak ada salah dalamnya. Sebab kalau ada salah sedikit, mana bisa kita percaya yang lain. Jadi kita orang Kristen, kita harus percaya bahwa firman Allah ini, yang Alkitab ini tidak ada kesalahan. Nah, kalau you percaya ada kesalahan pada halaman 7, lain orang mungkin percaya bahwa ada kesalahan pada halaman 10. Nah, dan nanti akan bilang siapa yang benar. Kita tidak boleh begitu, saudara. Alkitab yang kami percayakan ini, dipercayakan Alkitab ini dari Tuhan, yang diilham oleh Tuhan, walaupun ditulis dengan tangan kita manusia, tetapi kami harus percaya bahwa tidak ada kesalahan di dalam ini buku. Karena siapa yang benar dalam tafsirannya? Artinya, apakah saya ini? Oh, saya tidak mau bilang ya. Oh, stop. Kalau apa yang saya baca dalam ini kitab, yes. Saya boleh berani berkata yes. Tapi apa yang saya tafsirkan, tidak boleh, tidak mau. Jadi sangat penting. Nah, ini menjadi dasar untuk kamu. Yang kamu harus percaya bahwa Alkitab ini tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, mau tanya, apa sebabnya Allah memberi Alkitab ini kepada kita? Dengan tujuan supaya kita manusia dapat mengenal siapa Allah itu, dapat mengenal siapa Kristus yang sebenarnya. Nah, dalam perjanjian lama Allah pakai nabi-nabi untuk menulis kitab-kitab ini dengan memberikan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias atau tentang kedatangan Kristus. Dan dalam perjanjian baru Allah juga memberikan Alkitab atau buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus dengan tujuan supaya kita dapat mengenali siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Allah memberikan Alkitab dengan tujuan supaya manusia dapat mengenal Allah. Supaya kami dapat mengenal Dia. Iya. Dengan rencana Dia. Iya, dengan rencana Dia. Jadi, you rasa itu yang sebabnya Tuhan kirim, kalau tolong kita supaya ada Alkitab, yaitu supaya kami dapat mengenal Dia. Iya. Kalau begitu, dan cukup penting kalau kita bacanya. Iya. Dan tidak dengan sembarang baca. Atau kalau tidak ada apa-apa lagi, lalu kita baca. Iya. Karena Alkitab ini perkataan Allah. Jadi kalau kita membaca Alkitab berarti kita sedang mendengar Allah berkata-kata kepada kita. Dan kalau kita mendengar perkataan Allah berarti kita akan semakin mengenal Allah kita. Misalnya contoh, Pak Bill sedang berbicara kepada saya dan saya mendengarkan. Nah, dengan mendengarkan perkataan Pak Bill saya akan lebih banyak mengenal siapa Pak Bill sebenarnya, pribadi Pak Bill sebenarnya. Nah, semakin saya baca Alkitab saya setiap hari dengan kerinduan, karena ini merupakan perkataan Allah, berarti saya sedang mendengar Allah berbicara. Dan ketika saya sedang mendengar Allah berbicara, maka secara otomatis, lama-kelamaan saya akan mengenal siapa Allah sebenarnya. Jadi orang Kristen harus mau tidak mau, dia harus membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, dia akan mengenal siapa yang nulis Alkitab ini, siapa yang berkata dalam kitab ini, ya pasti Allah. Dan dia akan mengenal Allah dengan benar. Ya, tapi di dalam ini ada cerita tentang raja ini dan raja itu, dan ada nabi yang bilang ini, yang tidak ada hubungan dengan saya sebenarnya. Iya. Apa saya perlu baca hal-hal itu? Harus, karena itu menyatakan rencana Allah. Dan rencana Allah diceritakan dari awal sampai akhir. Mau nggak mau kalau kita orang Kristen, orang percaya, otomatis kita harus tahu rencana Allah dalam kehidupan secara umum. Dan kita akan masuk, memberikan diri kita masuk dalam rencana Allah tersebut. Nah, kalau kita nggak baca tentang riwayat kisah ini atau raja ini,
kita nggak kurang mengenal Allah. Bagaimana Allah berkarya, bekerja dalam satu peristiwa, dalam keadaan tersebut, kita nggak tahu. Tapi kalau kita baca Alkitab tersebut dan kita baca kisah tersebut, kita mengerti, oh Allah itu cara bekerjanya seperti ini. Oh Allah itu punya rencana yang besar. Misalnya saya kasih contoh. Satu ketika Yesus diundang dalam perjamuan kawin di Kana. Loh, kita nggak ada hubungannya dengan perkawinan di Kana. Kita belum lahir dan kita nggak bakal nikah di Kana mungkin. Karena banyak tempat di bangsa kita Indonesia. Tapi kita bisa belajar dari peristiwa itu bahwa Allah bisa buat mujizat di dalam kekurangan. Dalam perjamuan kawin di Kana kita lihat mereka kekurangan air anggur. Tapi Yesus bisa buat mujizat. Nah, dengan tujuan apa? Kita semakin percaya kepada Allah kita. Mungkin kita hidup dalam berkekurangan, tapi ketika kita baca kisah itu, Allah sedang berbicara kepada kita bahwa Allah sanggup menyediakan, Allah sanggup mencukupi dalam keadaan apapun juga. Nah, kita bisa dapat rencana Tuhan. Jadi penting kalau bacanya Alkitab untuk menolong saya. Kalau saya mengalami sesuatu, saya bisa lari kepada Alkitab. Ada sesuatu pengalaman yang kira-kira sama yang dialami orang lain. Tuhan tolong dia, pasti dia akan tolong saya. Jadi cukup penting untuk membaca Alkitab ini. Ada banyak orang Kristen yang jarang baca. Dia bilang, wah saya bosan dengar, baca, saya capek kalau saya baca, susah untuk ambil waktu buat baca, saya sibuk, saya mesti urus dapur dan saya mesti ke kantor dan wah susah waktu untuk baca Alkitab. Tapi ini satu hal yang sangat penting untuk kenal akan Tuhan dan akan rencana Dia bagimu dan untuk tahu pertolongan Dia bagi kamu. Kalau tidak baca Alkitab, nggak akan tahu. Nggak ngerti. Jadi cukup penting kita rajin baca. Nah, ada orang yang bilang, wah saya tidak mengerti kalau saya baca itu. Oke, nggak apa-apa, baca saja. Baca saja dan baca terus. Ada yang membaca Alkitab dari awal sampai akhirnya setiap tahun. Dan ada yang saya kenal sudah 31 tahun. Setiap tahun baca seluruh Alkitab. Belajar, bukan saya belajar kata dengan kata atau ini dengan itu, tidak. Tetapi orang itu, dia membaca seluruh Alkitab setiap tahun. Dan itu bisa menolong untuk kenal akan Tuhan. Nah, satu hal lagi, saya ingat di gereja kami, satu kali Tuhan minta kepada kita untuk supaya kita membaca 4 Injil setiap bulan. Lalu artinya kalau kita baca 4 halaman setiap hari, just halaman bukan pasal, tapi 4 halaman setiap hari, dalam 1 bulan kami akan membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan lalu bulan yang berikutnya kita begitu terus lagi. Itu menolong kita banyak untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus dan hatinya dan sifatnya dan karyanya dan semakin begitu. Jadi cukup penting kalau kita berusaha untuk membaca setiap hari sebahagian dalam firman Tuhan. Untuk belajar mungkin itu agak sukar kita, tetapi untuk baca. Kalau saya bisa dorong saudara, supaya saudara setiap hari ambil waktu buat baca beberapa halaman Alkitab dan bersambung terus sampai selesai seluruhnya. Lalu ulang lagi, supaya saudara bisa sungguh-sungguh mengerti rencana Allah. Well, saya rasa waktu kami sudah jalan dan kita datang kepada akhiri session ini kita sekarang. Kami berharap supaya saudara
bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Dia, semakin Tuhan menolong saudara. Puji Tuhan. Sampai kami jumpa lagi.